Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Karena sejatinya kehidupan kita di atas muka bumi ini, sebagaimana ungkapan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Al-yaum amalun wala hisab." Hari ini, kata beliau, yaitu di dunia, merupakan tempat seseorang untuk beramal, dan belum ada satupun di antara amalan, baik itu amal yang kebaikan maupun keburukan, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan ganjaran di atas muka bumi ini ataupun adabnya. Namun gadan, kata beliau, besok ketika telah sampai di hari kiamat, hisabun wala amal, tinggal pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, dan tidak ada lagi amalan-amalan yang mampu kita kerjakan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab, faman lam ya'mal huna nadima hunak. Dunia merupakan tempat seseorang untuk beramal, mengumpulkan bekalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat tempat untuk kita diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan barang siapa yang tidak beramal di atas muka bumi ini, nadima hunak, maka dia akan menyesal kelak pada hari kiamat. Dan sejatinya manusia kelak pada hari kiamat semuanya akan menyesal, hadirin. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini setelah sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menyesal. Baik itu orang kafir, mereka juga akan menyesal. Orang munafik juga akan menyesal. Bahkan orang beriman sekalipun mereka akan menyesal. Mungkin karena sedikitnya amalan-amalan, amal kebaikan, amal saleh mereka kerjakan selama mereka berada di atas muka bumi ini. Sebagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari kiamat kelak, neraka Jahannam akan dihadapkan dan diperlihatkan di hadapan seluruh manusia. Waji'a yawma idzin bi jahannam yauma yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Maka manusia baru akan sadar atas kelalaian-kelalaian mereka, tidak melaksanakan amal ibadah selama hidup di atas muka bumi ini. Baru mereka ingat setelah Allah tampakkan neraka Jahannam di hadapan mereka. Dan ungkapan yang bisa kita ungkapkan pada saat itu adalah hanya penyesalan. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai kiranya semasa hidup di atas muka bumi benar-benar mengumpulkan amal kebaikan untuk kehidupannya yang sekarang, yaitu kehidupan akhirat. Jadi kelak pada hari kiamat seluruh manusia akan menyesal atas kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan emas itu kepada kita, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal kita, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian senantiasa
berbekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka hadirin azzani Allah wa iyyakum jami'an, ketika seseorang hendak menuju ke masjid, baik itu dalam rangka mengerjakan salat, dalam rangka menuntut ilmu, hendaklah mereka yanbaghi an yakuna al-masjid ala akmalin surah fi an-nadhafah. Hendaklah mereka mengenakan pakaian yang sebaik-baiknya dalam keadaan bersih, kemudian menggunakan parfum dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan pakaian yang ala kadarnya, rapi yang penting bersih, enggak harus baru. Hadirin, kita menggunakan pakaian yang rapi ketika memasuki daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ke masjid membawa atau menggunakan pakaian yang penuh dengan tulisan, kemudian ada gambar dan segala macam di belakangnya, sehingga nanti akan mengganggu orang-orang yang salat di belakangnya. Imam fokus dengan bacaannya, kemudian jamaah yang berada di belakang fokus membaca tulisan yang ada di punggung makmum yang lainnya, menggunakan baju partai misalkan. Oh, si fulan kemarin ternyata pilih ini, gitu kan. Jadi fokus dengan tulisan yang ada di punggungnya. Nabi SAW pernah suatu hari, ketika beliau salat dan melihat di gordennya itu ada corak-corak, mungkin seperti gambar dan lain sebagainya, yang mengganggu beliau ketika salat. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian memerintahkan untuk mengganti daripada tirai tersebut. Jadi apapun yang mengganggu seseorang untuk salat, baik itu pakaian dan lain sebagainya, itu dihindari ketika memasuki masjid. Kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menggunakan pakaian yang rapi. Sebagaimana kita akan menghadap kepada presiden, mau ke rumah Pak RT atau mau ke rumah lurah dan lain sebagainya, kita menggunakan pakaian yang rapi. Dan ini kita akan menghadap kepada zat yang menciptakan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Kita akan bermunajat, maka hendaklah kita menggunakan pakaian yang rapi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hendaklah kalian mengenakan pakaian yang rapi ketika hendak menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin azanallahu yakum jami'an, setelah kita sampai ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk senantiasa tenang, kemudian tidak mengangkat suara dan bahkan tidak mengotori masjid tersebut. Suatu ketika ada seorang Arabi masuk ke dalam masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid, dan Nabi SAW tidak langsung memarahinya. Namun pada saat itu seluruh sahabat sudah geram, mungkin bahasa kita mau nampol daripada Arabi tersebut. Mohon kata Nabi SAW, mahlan, tenang, kata Nabi SAW. Setelah selesai Arabi tersebut membuang hajatnya, maka Nabi memanggilnya seraya berkata, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jal was salati wa qiraatil Quran, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini masjid tidak sepantasnya untuk tempat membuang daripada buang air kecil atau untuk mengotorinya dengan kotoran apapun. Baik itu misalkan ketika kita seseorang habis minum kemudian meninggalkan bekas minumnya, ketika habis menggunakan tisu misalkan, kemudian dia berserakan tisunya di dalam masjid. Benar-benar harus menjaga daripada kebersihan masjid tersebut. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jal was salati wa qiraatil Quran. Jadi masjid itu diperuntukkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengerjakan salat, kemudian membaca Al-Quran. Dan bahkan seseorang ketika misalkan membaca Al-Quran, namun di sampingnya ada orang yang sedang melaksanakan salat, hendaknya dia melirihkan daripada suaranya, karena tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk mengganggu orang yang salat apapun keadaannya.
baik dia ketika baca Al-Quran ya, maupun lain sebagainya. Adapun ketika adzan ya, maka muadzin lebih berhak ya. Muadzin lebih berhak karena untuk memberitahukan bahwasanya waktu telah masuk kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ini sebenarnya banyak ya daripada adab-adab ketika dalam masjid. Wa an yadkhulal masjid bi sakinatin wa waqar. Ketika masuk masjid ya, dalam keadaan tenang. Ya, tidak bising, kemudian tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru. Walaupun seseorang itu sudah mendengar iqamah, ketika dia masih di jalan, tidak perlu berlari-larian. Tetap tenang, ya, tidak perlu terburu-buru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fala taf'alu idza ataytumus shalah fa'alaikumus sakinatu wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat ya, mempercepat langkahnya, terburu-buru ketika menuju masjid, sehingga Nabi mengatakan la taf'alu, janganlah kalian melakukan hal seperti itu. Idza ataitumul shalah fa'alaikum bis sakinah. Jika kalian hendak menuju salat, hendaklah kalian dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Ketika kita mendapati imam dalam keadaan sujud, kita takbiratul ihram kemudian mengikuti sujud. Wa ma fatakum fa'atimmu. Adapun rakaat-rakaat yang telah terlewatkan kita sempurnakan setelah imam salam. Ya, jadi tidak ada sifat terburu-buru. Bahkan sebagian ulama menyebutkan jika seseorang telat bangun, ternyata salat di masjid sudah selesai. Jika memang dia ya, sudah berjalan menuju masjid, ya, bahkan dia disarankan untuk senantiasa datang ke masjid walaupun salat berjamaah telah usai. Dia berwudu dari rumahnya, menyempurnakan wudunya, kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid. Maka setiap langkah-langkah yang dia langkahkan menuju masjid akan mengangkatkan derajatnya dan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahannya. Maka ulama menyebutkan dia tetap akan mendapatkan pahala al-jamaah walaupun orang telah usai melakukan salat berjamaah. Mungkin ada jamaah-jamaah yang lain yang ternyata mungkin telat juga kebangun ya, sehingga dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak diperkenankan seseorang ketika memasuki masjid ya, membawa aroma-aroma yang tidak sedap ya, membawa aroma-aroma yang tidak sedap. Habis makan bawang atau habis makan jengkol misalkan atau pete, itu hendaklah dia membersihkan ya mulutnya terlebih dahulu baru menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat itu yata'adza kama yata'adzal insan. Mereka juga terganggu dengan apa yang membuat manusia lain terganggu. Misalkan di antara kita ya, masih Allah uji dengan masih merokok misalkan, maka sebagian orang-orang di masjid mungkin ya, tidak terlalu suka dengan aroma-aroma rokok, sehingga dia ketika misalkan sebelum ke masjid ya, telah menghisap 1 batang atau 2 batang rokoknya, kemudian dia ketika menuju ke masjid membersihkan daripada mulutnya, habis makan jengkol, habis makan pete dan lain sebagainya ya. Karena Nabi SAW mengatakan janganlah kalian mendekati masjidku siapa yang telah memakan bawang atau memakan makanan-makanan yang memiliki bau yang menyengat. Karena ketika antum takbiratul ihram akan terganggu orang-orang yang ada di samping kita. Akan terganggu orang-orang di samping kita. Walaupun ternyata misalkan orang-orang yang ada di sekitar kita suka jengkol, suka pete dan lain sebagainya, namun ketika misalkan aroma tersebut datang dari orang-orang lain, mungkin orang akan terganggu dengan aroma-aroma seperti itu. Sehingga kita ketika menuju ke masjid harus dalam keadaan benar-benar bersih, kemudian menggunakan parfum ya, menggunakan parfum. Karena Allah menyebutkan tadi khudhu zinatakum inda kulli masjid, hendaklah kalian mengenakan pakaian yang terbaik ketika menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jamaah azzani Allah wa yakum jami'an ya, ini terkait dengan adab-adab ketika seseorang memasuki atau menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya, etika-etika dan adab-adab ketika seseorang berada dalam majlis, kemudian
ketika mereka hendak menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang kita akan bahas pada pagi hari ini insyaallah terkait perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah perkara agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini bukan akan terlepas daripada ujian. Ya. Apakah kalian mengira, kata Allah, setelah Allah menciptakan kita kemudian membiarkan kita hidup tanpa diberikan ujian? Namun ketahuilah, ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia itu merupakan bukti Allah cinta kepada makhluk tersebut. Allah cinta kepada hamba tersebut. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kelompok atau seorang manusia, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Maka di antara bukti cinta Allah Subhanahu wa taala bukan dilapangkan daripada rezeki kita, diberikan seluruh kemauan kita di atas muka bumi ini, padahal kita muqimun 'alal ma'asi. Kita senantiasa berada di atas kemaksiatan, bukan. Karena dunia ini Allah berikan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Baik itu orang kafir Allah berikan dunia, kemudian orang muslim pun Allah berikan dunia. Ya. Maka tidak selayaknya seorang manusia mengatakan ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah sedang memuliakanku. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, dia mengatakan bahwasanya Allah menghinaku. Ketahuilah bahwasanya dunia ini, ya, Allah ibaratkan dalam Al-Quran dengan beberapa ungkapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dunia, ad-dunya yang pertama Allah sebutkan dunia itu dengan dunia. Maka dunia diambil dari dua kalimat, ad-dunu dan ad-dani. Ad-duni bermakna artinya dekat, ya, bahwasanya kehidupan dunia sementara, sangat dekat dengan kematian. Tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Maka bertubi-tubi ujian yang datang kepada kita, karena memang dunia ini merupakan tempat kita diuji. Ad-dunya darul ikhtibar, kata Nabi. Dunia ini merupakan seorang manusia akan diuji sampai mereka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Sebagaimana kita mungkin di bangku sekolah, ada ujian TK, ujian SD terus. Ya. Setelah kita lolos satu ujian, kita akan menuju ujian lebih berat. Setelah lolos satu ujian, kita akan menuju ujian lebih berat. Begitupun seterusnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, kehidupan kita di atas muka bumi ini begitu singkat. A'maru ummati, kata Nabi, baina 60 ila 70. Umurnya umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu begitu singkat. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia, ya, lidunuwihi au lidaniyatihi. Karena dekatnya atau karena sementaranya kehidupan dunia. Dan dunia juga diambil dari kata ad-dani, yaitu hina. Kehidupan dunia merupakan kehidupan yang hina, hadirin. Jika kita menengok ke belakang, sebab kita adanya di atas muka bumi ini karena sebuah pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika kami berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, berkata kepada Adam alaihissalam, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan istrimu dan nikmatilah segala apapun bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Namun satu, wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati daripada pohon ini. Jika kalian melakukannya, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian mendekati daripada pohon tersebut, maka kalian termasuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan besar, telah menzalimi dirinya sendiri. Ini merupakan sejarahnya kita ada di atas muka bumi ini. Dan kehidupan dunia begitu sementara. Dunia dinamakan dunia karena singkat kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanya mata'. Mata'un. Mata' adalah
suatu yang kita menikmatinya kemudian kita setelah selesai menikmatinya kita tinggalkan. Seperti makanan, itu mata. Setelah kita selesai ya, memenuhi daripada hajat kita, kita tinggalkan. Kita datang ke tukang bakso misalkan, selesai makan di sana kita tinggalkan tempat tersebut. Itulah kehidupan dunia, mata. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya siapa yang kemudian masuk ke dalam neraka dan Allah selamatkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ya, dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berhasil setelah menggapai kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia adalah mata. Mata itu adalah sebuah ya, benda, sebuah sesuatu yang kita nikmati sebentar kemudian kita tinggalkan. Itulah dunia. Itulah dunia. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanya bagikan permainan dan senda gurau semata. Itu sejatinya kehidupan dunia. Dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sejatinya kehidupan dunia ya, bahwasanya ketahuilah kata Allah sesungguhnya kehidupan dunia annamal hayatud dunya la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazina, dan perhiasan. Ketika seseorang menggunakan misalkan ya, sebuah baju yang menghiasi dirinya, ada saatnya kita akan bosan dengan perhiasan tersebut. Sehingga banyak terjadi ketika menjelang lebaran ya, ada tukar emas lama dengan emas yang baru, walaupun ini termasuk riba ya, jika memang timbangannya tidak setara. Jadi itulah kehidupan dunia di atas muka bumi ini. Sehingga hal yang terpenting dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini adalah perkara agamanya. Dengan agama tersebut mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Maka di antara langkah-langkah seorang manusia, seorang hamba untuk menjaga daripada agamanya adalah menjauhi lingkungan yang buruk baik dari agama maupun akhlak. Bi'ah ya. Lingkungan yang baik itu akan memancarkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang tinggal di tempat tersebut. Makanya begitu pentingnya ya, kita memiliki lingkungan yang baik. Jika memang ternyata di sekitar kita lingkungannya buruk, bagaimana kita berusaha menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang islami, lingkungan-lingkungan yang rabbani. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkannya. Adapun pekerjaan-pekerjaan duniawi yang kita lakukan itu sambil menunggu kewajiban kita yang sebenarnya, itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaklah kalian mengejar akhirat dengan rizki-rizki yang Allah karuniakan kepada kalian. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk mengejar akhirat. Untuk mengejar akhirat. Namun kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kalian hidup di atas muka bumi ini, jangan pernah lupa kebutuhan-kebutuhan kalian di atas muka bumi ini. Kita diminta untuk juga keluar mencari nafkah. Namun tujuan kita mencari nafkah bukan semata-mata untuk mengumpulkan dunia. Sehingga kita menjadi kikir, menjadi tamak. Ya, orang-orang yang kikir dan tamak kelak pada hari kiamat hartanya akan dirubah menjadi setrika, kemudian ya, disetrika daripada jidatnya, punggungnya dan lain sebagainya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya. Bahwasanya orang-orang yang mengumpulkan emas, perak dan lain sebagainya, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menginfakkannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan merubah daripada harta-harta tersebut menjadi setrika. Ya. Fatuq wajibahum wa junubuhum. Kemudian Allah menyetrika daripada jidat mereka, punggung-punggung mereka. Maka hadirin azza wa yakum jami'an, ya, sehingga ujian yang terbesar yang akan menghancurkan seorang hamba jika ujian tersebut Allah berikan dalam perkara agamanya. Allah uji di dalam agamanya. Maka di antara ya, langkah-langkah yang harus kita tempuh agar agama kita terhindar ya, dari kerancuan-kerancuan sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat ini adalah menjauhi lingkungan yang buruk baik dari agama maupun akhlak.
Kita lihat bagaimana ya, dulu seorang Bani Israel, inna abdan qatala 99 nafsan. Pada zaman Bani Israel, Nabi SAW mengisahkan kepada para sahabatnya, ada seseorang yang pernah membunuh 99 nyawa kemudian digenapkan menjadi 100 nyawa. Thumma 'aradat lahu at-taubah. Kemudian timbul pada dirinya ingin taubat. Fa'sala an a'lamin ahli al-ard fadalla 'ala rajulin fa'aftahu. Faqala inni qataltu 99 nafsan fahal min taubah. Kemudian dia mendatangi ahli ibadah. Kemudian menanyakan apakah dia bisa bertaubat setelah membunuh 99 nyawa. Apa kata ahli taubat tersebut? Dia mengatakan, ya, tidak ada taubat bagimu. Fantaqadha sayfahu faqatalahu faakmala bihil mi'ah. Kemudian dia menghenuskan pedangnya dan membunuh ahli ibadah tersebut sehingga genap dia membunuh 100 nyawa. Kemudian dia mendatangi ahli ilmu. Dia enggak pernah putus asa, hadirin. Walaupun ada orang mengatakan, oh enggak ada taubat bagi Anda. Dia mungkin berpikir, enggak mungkin selama saya masih di dunia ini pasti ada kesempatan untuk bertaubat. Kemudian dia mencari lagi orang-orang ahli ilmu. Dia bertemu dengan satu ahli ilmu dan menanyakan bahwasanya, menceritakan bagaimana dosanya, sehingga ahli ilmu tersebut mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti akan menerima dan mengampuni daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga ahli ilmu tersebut ya, menyarankan kepada dia, ya, ukhruj minal qaryatil khabitha allati anta fiha ila al-qaryatis salihah qaryatu kadza wa kadza. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya setelah diperintahkan dan dikabarkan bahwasanya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya, diperintahkan kepada dia untuk meninggalkan kampung halamannya yang selama ini penuh dengan kemungkaran-kemungkaran, menuju kampung yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Fa'arada lahu ajaluhu fit tariq. Maka dalam perjalanannya ya, Allah mewafatkan dia. Faqtasamat fihi malaikah ar-rahmah wa malaikatul adab. Maka berseteru antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Karena ini orang baru niat tobat dan sudah ada langkah-langkah untuk menuju untuk memperbaiki dirinya, meninggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Karena seandainya dia taubat, kemudian dia melaksanakan amal-amal kebaikan, namun tetap berada dalam lingkungan yang buruk, lambat laun nanti dia akan terjerumus kembali dalam dosa-dosa yang sama. Karena lingkungan yang berada di sekitarnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan lingkungan itu sangat berpengaruh kepada diri seseorang. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk hijrah? Ya, hijrah itu ada dua makna. Mungkin hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan hijrah itu adalah maknanya adalah meninggalkan perkara yang buruk menuju perkara yang baik. Maka dalam perjalanan tersebut, ya Allah wafatkan orang tersebut sehingga berseteru dua malaikat azab dan malaikat rahmat. Karena ini orang belum pernah melakukan amal kebajikan sedikit pun, baru niat taubat dan melangkahkan kakinya untuk menuju perbaikan. Ya. Yang pada akhirnya ya, dia dibawa oleh malaikat rahmat. Setelah diukur ternyata dia lebih dekat kepada kampung yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya adalah jika kita merasa tinggal di satu tempat, bekerja di satu tempat, ternyata agama kita mulai terkikis. Ya. Setiap hari ya, kita mukbang dengan daging saudara kita sendiri, maka tinggalkan tempat tersebut. Tidak ada kebaikan sudah di dalam tempat tersebut. Ya. Kemudian lingkungannya terlalu toksik, mungkin bahasa anak-anak sekarang. Ya. Bahasa-bahasa yang mereka keluarkan adalah bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati. Kemudian perbuatan-perbuatannya pun gibah sana gibah sini, sehingga hati semakin hari semakin gelap. Ya, jauh dari majelis ilmu, ketika sholat pun tidak khusyuk. Ya, banyak hal-hal yang akan mengikis daripada keimanan kita. Dan kita yakini bahwasanya keimanan tersebutlah yazid wa yanqus, bisa menurun dan bisa bertambah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang akan senantiasa bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan mereka akan senantiasa merosot dan menurun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jika kita merasa tinggal di satu tempat, ya, kok saya makin jauh dengan perkara agama, makin jauh dengan ilmu agama, dengan majelis ilmu, bahkan udah nggak pernah lagi ke masjid, ya, maka istikharah, diskusikan dengan istri, diskusikan dengan anak-anak,
dengan keluarga, ya, memilih untuk meninggalkan lingkungan tersebut, mencari lingkungan lebih baik. Misalkan lingkungan tersebut tersebarnya misalkan perjudian, ya, kemudian mabuk-mabukan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya, ya, sehingga ini akan mempengaruhi daripada agama seseorang. Karena perkara terpenting pada diri seseorang adalah perkara agamanya. Sehingga apabila ujian tersebut dilanda pada sisi agama seseorang, dia akan hancur sehancur-hancurnya akhirnya. Maka upaya harus kita lakukan adalah meninggalkan atau menjauhi lingkungan yang buruk baik dari agama maupun akhlaknya. Terlebih kita seorang laki-laki, kita adalah pemimpin dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin, maka mereka harus memperhatikan, ya, di lingkungan mana yang mereka mampu untuk mendidik daripada anak-anak dan istrinya. Karena Allah memanggil kita orang-orang beriman secara khusus dalam Al-Quran untuk mendidik istri kita, anak-anak kita, dan menjauhkan mereka dari api neraka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jauhkanlah daripada anak dan istri kalian daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang mana neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya. Wa 'alaiha malaikatun giladun syidad. Penjaga neraka itu adalah malaikat yang begitu keras. Ya. Mereka bengis hadirin, penjaga neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan sifat mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Apa yang Allah larang kepada mereka, mereka tinggalkan. Ini sifatnya malaikat, baik itu taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama tadi untuk menghindari dan menjaga daripada agama kita adalah berusaha menjauhi lingkungan yang buruk baik dari agama maupun sisi akhlaknya. Jangan sampai anak kita, ya, terjangkit penyakit-penyakit yang bisa merusak masa depannya. Ya, mulai mengenal dari kecil, mulai mengenal yang namanya minuman, mulai mengenal yang namanya rokok masih kecil, dan lain sebagainya. Akhlaknya ketika misalkan kita udah didik dia di rumah dengan kebaikan-kebaikan, ini merupakan dilema yang terjadi di ikhwah-ikhwah saat ini. Mereka tinggal, ya, di suatu tempat yang mana lingkungan anak-anak tersebut toksik. Ungkapan-ungkapan mereka sangat frontal, ya, menyebutkan kemaluan, bahkan keluar dari mulut mereka adalah nama-nama binatang dan lain sebagainya. Dia sudah didik anaknya sebaik mungkin, tidak pernah melakukan bahkan berucap ucapan yang kotor. Namun setelah bergaul dengan anak-anak yang lain yang berada di lingkungan tersebut, balik-balik membawa ungkapan-ungkapan yang merusak moralnya. Kita seorang laki-laki dituntut untuk menjaga dan mendidik daripada keluarga kita. Dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kemudian langkah yang kedua untuk menjaga, ya, berusaha agar agama kita ini terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pandai-pandai memilih pertemanan. Ya. Jika kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, pandai-pandai memilih teman. Ya. Contohnya ketika kita berteman dengan yang buruk, ya, misalkan kita tidak melakukan atau tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, namun teman pergaulan kita adalah mereka-mereka yang mengkonsumsi hal tersebut. Suatu seketika ketika kita ngumpul barang dengan mereka, ternyata digerebek. Kira-kira kita dibawa nggak sama polisi? Dibawa, hadirin. Tetap akan diinterogasi. Bahkan kita akan dipaksa bagaimana kita mengaku juga untuk bahwasanya kita mengkonsumsi hal-hal tersebut. Inilah contoh bahwasanya ketika seseorang berkumpul dengan teman-teman yang buruk. Atau misalkan kita berkumpul dengan orang perokok, misalkan teman-teman kita perokok, kita nggak perokok. Pada dasarnya kita juga perokok, tapi perokok pasif. Ya, teman kita perokok aktif, kita perokok pasif. Ya, bahkan dokter mengatakan perokok pasif jauh lebih bahaya dibandingkan perokok aktif. Seperti itu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu dilihat dengan siapa dia berteman. Jika ingin kita melihat orang ini baik atau buruknya, jangan tanyakan kepada istri anaknya, jangan. Lihat circle-nya, lihat pertemanannya. Jika dia berteman dengan orang-orang yang baik, maka yakinlah bahwasanya dia adalah orang-orang yang baik. Namun pergaulannya adalah orang-orang yang suka mencuri, mabuk, walaupun dianya tidak pernah melakukan hal tersebut, ya,
Dengan berjalannya waktu dia akan coba-coba, ya, sehingga terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Al-mar'u ala dini khalilihi. Bahwasanya manusia itu tergantung dengan siapa dia berteman. Jika berteman dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika dia berteman dengan orang yang buruk, maka dia juga akan menjadi buruk. Sehingga Nabi menyarankan kepada sahabat-sahabatnya, falyanzur, bahkan memerintahkan kepada mereka, hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Mungkin bisa saja manusia atas muka bumi ini berteman dengan begitu dekat, ya. Tapi kelak pada hari kiamat, masing-masing di antara kita yang saling menyesatkan akan berlepas diri, ya, akan berlepas diri. Misalkan fulan telah menyesatkan fulan, ya, pada hari kiamat kelak pun mereka sama-sama teman dekat ketika berada di atas muka bumi ini, pada hari kiamat kelak mereka akan bermusuhan. Al-akhilla, kata Allah, yaumaidin ba'dhum ba'din aduun illa al-muttaqun. Bahwasanya, ya, orang-orang yang dulunya bersahabat, bahkan kita katakan anak muda sekarang katakan bestie misalkan, begitu dekat persahabatan mereka, namun pada hari kiamat kelak ketika pertemanan tersebut tidak dibangun di atas keimanan, saling mendorong ke atas kebaikan, akan menjadi permusuhan pada hari kiamat kelak, ya, saling berlepas diri pada hari kiamat kelak. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, mungkin mereka juga akan saling menarik kelak pada hari kiamat. Ya, jika temannya tidak dapatkan dalam surga, dia akan mencari mana fulan, ya, yang dulunya bersama saya suka ngaji ke masjid, ya, kemudian bareng ketika sholat subuh dan lain sebagainya, ya. Maka hendaklah kita memperhatikan, ya, pandai-pandai memilih teman. Dengan siapa kita berteman. Adapun kita bermuamalah, bersosialisasi dengan siapa saja. Bahkan Nabi SAW memberitakan kita, walaupun kita bersosialisasi dengan orang kafir diperbolehkan. Kita punya tetangga orang non muslim, ya, kita diperintahkan berbuat baik. Dia memiliki hak sebagai tetangga. Jadi hak tetangga itu adalah ada tiga bentuknya. Jika dia seorang kerabat, ya, saudara misalkan sepupu dan lain sebagainya, merupakan tetangga kita, maka dia memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan. Hak sebagai kerabat, hak sebagai orang Islam, dan hak sebagai tetangga. Dan jika dia memang bukan kerabat kita, ya, orang biasa, tapi dia muslim, maka dia memiliki 2 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Dan apabila dia non muslim, dia memiliki 1 hak, hak sebagai tetangga. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan hampir-hampir, ya, karena Jibril alaihissalam setiap bertemu dengan Nabi berwasiat agar tidak melalaikan daripada hak-hak tetangganya. Sampai aku mengira, kata Nabi SAW, jangan-jangan tetangganya akan mewarisi harta-harta tetangga yang lainnya. Ya, saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW perkara-perkara tetangga. Karena jika antum menzalimi, kita menzalimi tetangga, Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doanya orang-orang terzalimi, karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pembatas. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang berikutnya adalah agar kita mampu menjaga, ya, dan Allah menjaga daripada perkara agama kita, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa yang bagus dari Nabi SAW menyebutkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah daripada perkara urusan agamaku, yang mana itu merupakan penjaga, ya, daripada segala urusanku. Kenapa agama? Yang pertama kali kita berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika agamanya baik, ketika dia ingin melakukan perkara-perkara keburukan, agama inilah yang akan memfilter daripada perbuatan-perbuatan yang hendak dia lakukan. Ingin melakukan perbuatan yang buruk, dia mengetahui ilmunya. Agama yang akan menolak daripada terjerumusnya dia dalam perkara-perkara tersebut. Kemudian wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah daripada duniaku yang mana aku hidup di dalamnya. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, atau wa aslih akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah daripada urusan akhiratku, ya, karena akhirat merupakan tempat kita akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr.
Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini ya semakin hari semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, bukan bertambahnya keburukan-keburukan. Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini begitu singkat, hadirin, begitu singkat. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat kelak. Ya. Maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa seorang hamba adalah hendaklah mereka senantiasa mencari muka. Ya. Kenali Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang lapang. Sebagaimana ini merupakan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus wasiat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan wasiat yang begitu panjang ya. Yang pada akhirnya Nabi mengatakan ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah, cari mukalah kepada Allah di saat kita dalam keadaan lapang. Namun kebanyakan manusia ketika mereka lapang lupa. Ya, lupa. Ini kebanyakan keadaan manusia. Diberikan rezeki yang lapang, ya, diberikan anak-anak yang masya Allah taat-taat, mereka lupa bahwasanya itu merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyangka bahwa ini adalah merupakan ini dari hasil usaha saya, hasil didikan saya. Ya. Manusia hanya mampu melakukan, namun yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah berpesan kepada Ibnu Abbas agar senantiasa mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat lapang. Sehingga ketika ada kesusahan-kesusahan, ujian-ujian yang melanda kita, Allah akan ingat kepada kita. Ya, namun kebanyakan manusia mereka lupa kepada Allah di masa-masa lapang. Di masa-masa lapang, mereka akan ingat kepada Allah ketika diberikan kesempitan. Dan ini merupakan ya, perilaku dan sikapnya orang-orang musyrikin. Dan Allah telah ya memperingatkan kepada kita semua untuk jangan menjadi sebagaimana orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat genting, di saat-saat sempit, baru mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrikin ketika mereka ya, menaiki sebuah kapal di atas laut, dan ketika mereka terombang-ambing dengan ombak takut akan tenggelam, apa yang mereka lakukan? Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka benar-benar mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, patung-patung mereka lupakan. Ya. Sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah ya, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala mereka lupakan. Benar-benar fokus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke daratan, apakah mereka lanjut ketaatannya? Jawabannya tidak. Idza hum yusyrikun. Maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang semisal dengan hal ini dalam Al-Quran sangat banyak, hadirin. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan ya, wa idza massal insana dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum rahmatan minhu rahmatan ya idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Manusia ketika dilanda kesusahan-kesusahan, mereka benar-benar ya, da'u rabbahum munibina ilaihi, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, yang menghilaskan ibadah kepadanya, tidak pernah melakukan dosa-dosa lagi ketika diberikan kesempitan. Tapi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan fa idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka ya, dikeluarkan mereka daripada kondisi yang menyempitkan, apa mereka lakukan? Kembali mereka untuk melakukan perkara-perkara dosa. Ini yang manusia lakukan di atas muka bumi ini. Mereka lupa bahwa kehidupan di atas muka bumi adalah sang begitu singkat. Di antara contoh ketika kita sering mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang lapang, Allah akan pasti ingat kepada kita. Allah sebutkan kisah dalam Al-Quran ya, seorang manusia yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang lapang, senantiasa cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang lapang, senantiasa mengenal Allah di waktu-waktu yang lapang. Siapa dia? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam Allah sebutkan wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna annahu lan naqdiru alaihi fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
Ingatlah bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, karena beliau telah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun kaumnya enggan. Beliau sudah merasa capek dan tidak sabar dengan sikap mereka, sehingga beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah. Dan dia menyangka perlakuan tersebut, beliau menyangka bahwasanya perbuatan meninggalkan kaumnya tersebut sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyempitkan daripada kehidupan dan urusannya. Sehingga beliau menunggangi sebuah kapal, kemudian kapal tersebut hampir tenggelam, sehingga orang-orang yang ada di atasnya berusaha membuang daripada barang-barang bawaan mereka, dibuang ke laut. Tetap saja kapal tersebut hampir tenggelam, sehingga mereka mengadakan yang namanya qur'ah, undian. Ditulis namanya masing-masing, kemudian dilakukan undian. Selalu yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Di qur'ah yang pertama, undian pertama, keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang tahu bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam merupakan orang-orang saleh. Oh, jangan dia, nggak enak. Diulang qur'ahnya, diulang. Kemudian keluar lagi nama Nabi Yunus, yang pada akhirnya Nabi Yunus sadar bahwasanya beliaulah yang harus melemparkan dirinya ke lautan agar yang lain selamat. Ya. Kemudian beliau membuka bajunya, kemudian melempar dirinya ke lautan, langsung ditangkap oleh ikan yang besar, ikan paus. Ya. Bayangkan, ya. Beliau berada dalam keadaan yang begitu genting, hadirin. Berada dalam perut ikan. Sehingga Allah sebutkan wanada fidz dzulumat. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam kegelapan. Allah menggunakan kata jamak di situ, fidz dzulumat. Ya. Dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah perut ikan tersebut. Enggak ada lampu di sana, hadirin. Kemudian yang kedua, biasanya ikan-ikan besar itu hidupnya di laut yang dalam. Laut yang dalam. Laut semakin dalam dia semakin gelap. Semakin gelap, sehingga tekanan airnya pun semakin berat. Sehingga kegelapan yang pertama adalah kegelapan perut ikan. Kegelapan kedua adalah kegelapan laut itu sendiri. Dan disebutkan bahwasanya saat tersebut Nabi Yunus berdoa kepada Allah di malam hari. Ya, di malam hari. Sehingga kegelapan yang ketiga adalah kegelapannya malam. Wa nada fidz dzulumat. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan-kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali-Mu ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Apa kalau diamkan Nabi Yunus, enggak dikabulkan doanya? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, dan kami selamatkan dia daripada permasalahannya, kesempitannya yang berada di dalam perut ikan. Dan begitu pula kita akan menyelamatkan orang-orang beriman, dengan syarat mereka kenal kepada Allah di waktu-waktu yang lapang. Karena yang menjadi penyebab, ya, di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya doa Nabi Yunus apa? Dalam ayat yang lain disebutkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus dulunya bukan termasuk orang-orang yang senantiasa mengenal Allah di saat-saat lapangnya, beribadah kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya di masa-masa lapang, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus alaihissalam akan menetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan, hadirin. Jadi jika kita menginginkan bahwasanya Allah mengabulkan doa-doa kita, maka kita mengenal Allah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat lapang seperti ini jangan pernah lupa. Ya, karena keadaan yang sangat memprihatinkan daripada kaum muslimin adalah jika kita berada posisi istidraj. Dilapangkan dunia bagi kita, namun kita berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dunia semakin lancar, bisnisnya semakin lancar, salat semakin telat, zakat enggak pernah diperhatikan, tapi terus berjalan terus, ya. Itu tinggal tunggu waktunya. Sehingga ketika Allah uji dengan kebangkrutan, dia mengatakan Allah sedang mengujiku. Itu ujian atau keteguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan itu azab. Gitu. Karena orang semakin sibuk dengan dunia, dia akan semakin lupa dengan Rabb-Nya. Karena dunia ini adalah mata'ul ghurur, tadi Allah sebutkan. Merupakan kenikmatan yang menipu. Dia sudah kenikmatannya sedikit tapi sangat menipu.
Ya, betapa banyak orang-orang ya, rela menjual agama demi mendapatkan secuil dunia. Ya, padahal dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Ya. Maka di antara tadi, ya, perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah perkara agamanya. Ya, maka senantiasa kita berusaha untuk menjaga agama kita ini, ya, dengan cara tadi mencari lingkungan yang baik, ya, memilih teman, perbanyak doa. Nah, jika doa kita ingin dikabulkan, kenali Allah di saat-saat yang lapang. Insyaallah Allah akan mengenali kita di saat kita genting. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, langkah yang terakhir agar kita mampu dan Allah menjaga perkara agama kita adalah senantiasa menuntut ilmu syar'i. Selalu berada dalam majelis ilmu, hadirin. Orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu, Allah berkahi kehidupan mereka. Allah berikan ketenangan jiwa pada diri mereka. Nabi SAW menyebutkan, ya, idza aradallahu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia akan difahamkan dalam perkara agama. Ya. Satu-satunya cara agar kita mampu untuk memahami perkara agama ini adalah dengan hadir dalam majelis ilmu. Kita faham maupun enggak faham juga, kita telah duduk dalam majelis ilmu tetap mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lain di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara agama seperti ini pasti akan penuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mentadabburinya dan mempelajarinya, kecuali akan turun pada diri seseorang as-sakinah, ketenangan jiwa. Ya. Kenapa kita ketika orang menikah kita mengatakan semoga, ya, samawa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sakinah yang pertama, mawaddah, warahmah. Ya. Ketenangan jiwa. Karena ketika seseorang jiwanya tenang, dia akan mudah beribadah, ya, tidak mudah emosional dan lain sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Ia akan hadir, bahkan terpancarkan dari dirinya ketika mendapatkan ketenangan jiwa. Rahmat Allah pun bercucuran akan turun kepada diri mereka, dan malaikat pun akan mengurumuni mereka. Ini saat ini banyak malaikat yang turun, cuma kita nggak lihat. Bahkan nama-nama kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut oleh Allah di majelisnya para malaikat. Dan di antara juga merupakan talabul ilmi, merupakan jalan pintas kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan atau berjalan di atas jalan dengan bertujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan jalan tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara langkah yang harus kita lakukan adalah senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Kita akan terjaga dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang akan menyelewengkan kita dari perkara-perkara agama. Tapi kalau kita hanya berkumpul dengan ahli-ahli dunia, sehingga dunia itu akan merasuki hati kita, sehingga kita akan menjadi hubbud dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, ya, di atas muka bumi ini, ya, setiap masing-masing dunia dan di akhirat itu masing-masing punya anak, ya, punya pengikut. Ya. Fakunu abnaul akhirah wa takunu abnaud dunia. Kata beliau, jadilah kalian pengikut-pengikut orang yang senantiasa mengejar akhirat. Ya. Jadi tujuannya, ambisinya itu akhirat. Apapun yang mereka lakukan pasti diniatkan untuk akhirat, apapun itu, sehingga mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang duniawi, ya. Apapun yang mereka kerjakan harus ada keuntungan duniawi yang mereka dapatkan, sehingga hati mereka penuh dengan dunia, ya. Namun kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup di dunia ini, tapi jangan pernah dunia itu masuk ke dalam hati kita, karena akan merusak hati kita. Biarkan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama yang masuk dalam hati kita. Ya, seperti kita mudah mengingat kematian, sehingga hati kita lunak dan mudah menangis. Karena ketahuilah hadirin, tidak ada yang kuat kelak pada hari kiamat terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kuat. Walaupun hanya sedetik saja kita dimasukkan ke dalam neraka, itu kita enggak bakal kuat. Karena minuman yang Allah berikan kepada mereka adalah minuman yang begitu panas. Dalam surat Al-Kahf Allah sebutkan, wa ayyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Ketika penghuni-penghuni neraka merasa kepanasan, kehausan, dahaga yang begitu menyengat melanda mereka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta minuman.
Allah berikan minuman kepada mereka, namun minuman yang begitu panas. Baru mendekatkan minuman tersebut ke wajah mereka, ke mulut mereka, seluruh apapun yang ada di wajah mereka tersebut dari daging dan segala macam akan rontok. Itu saking panasnya. Itu baru didekatkan, hadirin. Bagaimana kalau dia minum? Faqatta'a ma'ahum, akan membuat isi perutnya akan terurai keluar. Maka di antara kita tidak akan ada yang kuat menghadapi bagaimana siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah memberikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini, perbanyaklah amalan. Karena kematian itu tidak akan pernah mengenal usia. Ketika kita balik, kita sudah dituntut untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Ketika kita balik, karena kematian itu tidak pernah mengenal usia. Ada orang yang subhanallah, ya, masya Allah juga dia memperhatikan makanannya, minumannya. Qadarullah duluan meninggal. Ada orang yang sakit bertahun-tahun sampai hari ini pun masih sakit, belum juga Allah wafatkan misalkan. Tetap menginginkan kesehatan. Nah, maka selagi Allah memberikan kesempatan itu, iktanim khamsan qabla khamsin. Waktu masa muda sebelum masa tua itu datang. Masa sehat sebelum masa sakit datang. Masa lapang sebelum kesempitan itu datang. Dan masa hidup yang Allah berikan ini sebelum kematian itu datang, hadirin. Maka manfaatkan sisa-sisa usia ya, atau kehidupan kita di atas muka bumi ini yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan urusan seseorang setelah wafat itu jauh lebih mencengangkan dibandingkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ya, mungkin hanya dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Ya, semoga bisa menambahkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan perkara agama ini di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.